Dokter Dwi. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi Tadi salam sehat wabarakatuh. Indonesia. Inggih. Iya, bisa omong-omong sebentar? Butuh waktu? Oh iya, monggo, Iya, monggo. nggak ganggu kan? Udah selesai ya? Sudah. Oke, boleh. Waduh, Dokter Dwi, terima kasih sekali. Saya dikasih waktu untuk omong-omong nih ya sebentar. Iya. Dok, ini kita membahas sedikit tentang masalah polikresulen atau obat sariawan yang albotil ini sedang membahana ya namanya karena Iya, ditarik. iya, Bukan. betul. Nah, ini bagaimana? Apa benar sih sebetulnya polikresulen atau merek dagangannya albotil ini tepat dipakai untuk obat lumpangan atau sariawan khusus? Lumpangan. Iya. Bahasa awamnya lumpangan. Iya. Begini dok, memang itu kan sudah beredar di masyarakat Iya. sejak lama. Tetapi kami sebagai klinisi mulai diajarkan mulai S1 dokter gigi iya. sampai saya sekolah spesialis dan di klinik di RSAL tidak pernah memakai itu. Oh begitu. Jadi tidak memakai Dari kalangan medis polikresulen itu tidak ya? pernah memakai. Oh, terus pakai apa biasanya? Kami biasa ada memakai yang topikal kortikosteroid atau dengan ekstrak lidah buaya itu Oh, yang lidah sudah buaya. ya karena itu lebih memang recommended ya. Jadi dia bekerjanya itu melapisi sariawannya. Kemudian kalau sudah dilapisi otomatis dia tidak akan kena trauma dari bakteri atau dari makanan, dan yang dilapisi sariawan di bawahnya ini akan terjadi wound healing atau penyembuhan luka. Oh, itu dari lidah buaya tadi ya? Iya. Yang itu buat keramas-keramas itu Bu, benar? Ekstraknya Oh, dong. ekstraknya. Ekstrak. Jadi memang lidah Iya. buaya diambil ekstraknya, Diambil kemudian sarinya, ditambahi ada antiseptiknya, ada asam hyaluronatnya. Jadi memang benar-benar untuk sariawan. Untuk itu luar biasa. Ini harusnya disebarluaskan ya. Ternyata tanaman lidah buaya itu bermanfaat juga untuk Sangat bermanfaat. banyak manfaatnya ya. Iya. Selain rambut juga mungkin untuk lumpangan ya. Iya. Nah, sebenarnya ini apa sih sebabnya sariawan ini? Kalau kita ngomong suka stres, kadang orang bilang kurang vitamin C, apa benar itu menyebabkan sering terjadi sariawan atau lumpangan itu? Jadi begini Dokter Bimo, jadi sariawan itu sampai sekarang itu belum ketemu sebabnya yang pasti atau itu. idiopatik. Nggih, tapi ada beberapa faktor yang diduga. Jadi misalnya sariawan tiap orang tidak sama, sifatnya begitu individual. Jadi misalnya pada Dokter Bimo, sariawannya itu saat stres ya. Stres itu bisa stres fisik, kecapean Ya, atau pikiran, stres psikis. ya. Banyak yang dipikir ya. Misalnya kepada pasien saya tadi itu karena alergi. Alerginya alergi apa? Biasanya kadang-kadang pasien ada yang setiap makan sambal itu keluar sariawan. Artinya pasien itu kalau sambal di orang Jawa itu kan pakai terasi. Ya. Kadang-kadang alergi pada terasinya. Oh. Atau pada anak-anak itu suka minum di sekolah itu kan kadang-kadang pakai ada obat gulanya. Kadang itu sariawannya di situ. Dari situ. Ada juga yang suka setelah makan mie instan gitu. Itu alergi artinya. Iya. Jadi tiap orang lain-lain ya. Lain-lain. Pencetusnya Ya. sariawan tadi. Ya, ada lumpangan yang tadi. karena setiap menstruasi itu berarti dia adalah hormonal. Tapi yang terbanyak adalah biasanya karena trauma fisik. Trauma fisik itu bisa fisik, kimia, atau kena radiasi. Atau kegigit kan suka Iya, kalau fisik itu. dirasanin orang Itu terus kecokot. makannya kecokot. Iya. Atau ini Bu, habis boxing, habis tinju gitu. Trauma itu namanya. Trauma ya. Trauma fisik Itu bisa. kepukul, kesodok sikat gigi, kena alat kawat yang kawatnya baik kawat gigi tiruan palsu, atau ya. kawatnya dari orang yang meratakan gigi. Ya, itu itu seperti itu. bisa sebab Oke. sariawan. Nah, itu perlu diobati atau dibiarkan sembuh sendiri? Nah, pada orang yang sehat, sariawan itu akan sembuh sendiri. Tergantung besar dan kecilnya. Kalau kecil paling 7 hari sudah sembuh. Kalau yang agak besar sampai 15 hari. Nah, kalau lebih dari 15 hari belum sembuh, itu kita curiga harus diambil
biopsi. Oh, Begitu. Apakah ini ada peran bakteri? yang lain apakah ya? ada kemungkinan kanker mulut? Begitu. Jadi dia bisa membesar ya Oke, sariawan. jadi meskipun sariawan itu sembuh sendiri dalam 7 hari, tapi pasien merasakan tidak nyaman sehingga harus diobati. Jadi fungsi obat itu adalah ada 4. Oh, gitu. Satu adalah mengurangi rasa sakit, mempercepat kesembuhan, kemudian mengurangi terjadinya infeksi sekunder. Jangan lupa di dalam mulut ini kan banyak kuman bakteri, yang isinya itu ratusan jutaan malah. Nah, kemudian yang terakhir adalah diobati mengurangi durasi kekambuhan. Jadi ada misalnya pada pasien yang hormonal itu dia kan setiap bulan dia sariawan. Setelah kita kelola paling enggak dia jadinya setiap 6 bulan sekali. Oke. Jadi batasannya sekitar 2 minggu ya. 2 minggu. Sariawan kalau 2 minggu nggak sembuh-sembuh harus konsultasi ke dokter gigi penyakit mulut bisa ya. Orang medis. Karena kalau 2 minggu nggak sembuh dia jadi endang awan. Apa endang awan? Tadi sariawan. Oh iya. Berubah menjadi endang awan. Endang awan dia ono ae mesti. Loh, iya. Berubah namanya nggak sari lagi endang gitu. Jadi, oke. Nah, kalau sekarang kembali ke Albotil yang lagi heboh, itu sebetulnya gimana? Karena sejak kecil, setahu saya memang masyarakat awam ya, masyarakat umum tuh ngertinya udah dinyos aja pakai Albotil. Nyeri-ngeri sedap katanya gitu ya. Ngeri kan maknyos gitu ya. Tapi habis itu memang kelihatan baal atau kelihatan sudah nggak terlalu perih lagi. Bagaimana itu? Ya, jadi penggunaan obat itu memang menyebabkan jaringan di sekitarnya itu terjadi vasokonstriksi. Jadi apa penyempitan pembuluh darah sehingga aliran makanan yang ke situ tidak nyampe, kemudian terjadi jaringan mati. Kalau mati kan sudah nggak terasa. Nah, kalau sudah mati diharapkan memang dia lepas sendiri dan terjadi penyembuhan. Sel baru, Tapi ada beberapa pasien yang misalnya seperti pasien saya itu dia menderita penyakit kencing manis jadi dia tidak ketika ada luka susah sembuh, malah jadinya itu mungkin yang membuat efek tidak bagus ya untuk itu. Nah, Bu, kalau bisa nggak ada ini rumor hoax di masyarakat, entah itu gosipnya, bisa juga Albotil ini polikresulen ini menyebabkan kanker. Iya. Bener tak? Gini ya, kapan itu memang ada pasien yang datang ke saya, tapi pasien itu pakai obat ini, tapi memang kemungkinan pasien ini sudah kanker duluan. Kanker penampakannya di rongga mulut seperti sariawan kan? Oh gitu. Nah, sama dia dikasih obat itu ketika sudah tambah jelek baru datang ke saya. Sudah dirawat dengan yang bagus, kok tidak ada kemajuan, baru kita lakukan biopsi dan ternyata itu kanker. Jadi memang sampai sekarang itu belum ada penelitian apakah obat ini bisa menjadi kanker. Menjadikan kanker. Tetapi ada kemungkinan, misalnya ya tadi kan jaringan nekrotik ya, jaringan nekrotik belum sembuh, dia luka kan, luka terbuka, dan jangan lupa di dalam rongga mulut banyak kuman, dia akan menginvasi terutama virus, jamur. Nah, ini yang akan menyebabkan kanker. Apalagi misalnya pada pasien itu dia ada faktor genetiknya keturunan yang misalnya keluarganya sudah ada. Bukan keturunan Joko Tingkir ya, bukan. kanker tapi. Kan memang orang tua itu mewarisi bakat-bakat. Genetiknya kanker. Nah, sekarang terakhir nih pertanyaan Bu Karin. Apa sih kira-kira penggantinya Albotil? Ya. Tadi kan sudah saya sebut topical steroid, kemudian lidah buaya, ekstrak lidah buaya. Ada yang lain mungkin? Mungkin kalau dalam keadaan bisa pakai madu, obat. Mungkin katanya orang itu dikasih madu, bisa Bu? Madu juga bisa, tapi kadang-kadang hati-hati pada orang yang belum pernah memakai. Kadang-kadang ada yang alergi. Atau mungkin madunya bukan madu murni ya? Madu mongso. Madu palsu. Jadi DKI tambah bengkak ya? Hati-hati. Jadi memang harus sepengetahuan dokter. Apalagi pakai obat-obat yang baru. Karena pasien saya juga pakai madu, biasa pakai madu merek A gitu ya. Kemudian karena habis, dia maunya yang lebih bagus lagi. Ternyata malah jadi alergi. Jadi waspada ya, semuanya dikonsultasikan ke dokter. RSAL Dr. Ramelan Surabaya, khususnya penyakit mulut ya, oral medis ya. Itu bisa ya konsultasi ya? Bisa, kami siap membantu pasien-pasien
Gini dok, mungkin saya tambahkan. Jadi di spesialis penyakit mulut ini sebetulnya hanya sedikit atau langka di Indonesia, itu hanya sekitar 70-an. Aduh, termasuk orang langka ya Ibu ini berarti. Iya. Nah, dari 70 itu 3 orang SPPM di RSAL, jadi berhome base-nya di RSAL. Jadi di RSAL. ya setiap hari kami siap membantu. Luar biasa. Dan pasien kami juga bukan hanya dari Surabaya dok, ada yang dari luar kota, ada yang dari luar pulau. Jadi mereka kan sudah pinter-pinter. Kalau penyakit ini nggak sembuh-sembuh, dia sudah browsing. Siap, Ibu Dwi sebagai ibu yang memiliki profesi yang langka, mudah-mudahan mau sharing ilmu pada masyarakat dan permat, tentu saja atas nama Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramlan Surabaya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Kita akan bincang-bincang lagi di sesi nanti ya. Konklusi luar biasa. Mudah-mudahan sukses dan selalu berkarya untuk masyarakat luas dan bangsa. Amin. Saya duluan ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sudah menit